Al-Farabi, salah seorang pemikir besar Islam terkenal pada zamannya hingga sekarang adalah Al-Farabi. Ia mempunyai nama lengkap Abu Nasr Muhammad ibnu Al-Farah Al-Farabi. Di barat ia terkenal dengan nama Al-Farabius atau Aven Nasar. Ia dilahirkan pada tahun 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Ayahnya keturunan Persia dan pernah menjabat sebagai panglima perang Turki, sedangkan ibunya adalah orang Turki asli. Meskipun Al-Farabi adalah keturunan Turki, namun karya-karya dan pemikirannya tetap mencerminkan seorang filsuf Arab. Bahkan seorang orientalis berkomentar tentang Al-Farabi, ia adalah pendiri filsafat Arab. Sebagai penulis Arab, ia pun mengakui bahwa Al-Farabi adalah filsuf muslim terbesar. Selain itu, mereka juga mengakui Al-Farabi sebagai guru terbesar setelah Aristoteles. Mereka menyebut Aristoteles sebagai guru pertama, the first master, dan Al-Farabi sebagai guru kedua, the second master. Al-Farabi mengikuti pendidikan dasar dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di kota kelahirannya. Kemudian ia melanjutkan belajarnya di Bukhara, sedangkan pendidikan tingginya ia tempuh di Baghdad. Dan di kota inilah pertama kalinya ia belajar bahasa Arab dan Yunani. Ia ternyata juga memiliki hasrat yang besar untuk mempelajari alam semesta dan manusia. Hal itu kemudian menariknya untuk mempelajari filsafat kuno, terutama filsafat Plato dan Aristoteles. Ia menyerap komponen yang ada di dalam filsafat Platonik dan Aristotelian, yang kemudian ia gabungkan dengan pengetahuan tentang Al-Quran serta ilmu-ilmu lainnya. Selama di Baghdad, Al-Farabi mempelajari filsafat Aristoteles dan logika di bawah bimbingan filsuf terkenal Abu Bishr Matta ibnu Yunus. Hasil karyanya dalam bidang filsafat juga lahir di kota ini. Ia pun banyak menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Ia dikenal sebagai filsuf Islam pertama yang memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Islam. Jumlah karyanya tidak kurang dari 128 buah kitab, dan yang terbanyak ialah tentang filsafat Yunani. Dalam karyanya Ihsan al-Ulum atau Encyclopedia of Science, yang memberikan suatu tinjauan umum dari segala sains. Di barat, buku ini terkenal sebagai The Genvis dari terjemahan Latin oleh Gerard Cremona. Sampai pada periode filsafat Islam, Al-Farabi mengemukakan tentang konsepsi ketuhanan, tetapi yang didasarkan pada ajaran agama Islam, yang kemudian dibahas menuju pemikiran filsafat. Filsafat Al-Farabi sebenarnya merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme dengan pemikiran keislaman yang jelas dan corak aliran Syiah Imamiyah. Misalnya dalam mantik dan filsafat fisika, ia mengikuti Aristoteles. Dalam etika dan politik, ia mengikuti Plato. Dan dalam metafisika, ia mengikuti Plotinus. Selain itu, Al-Farabi juga tergolong filsuf sinkretisme atau perpaduan, yang percaya akan kesatuan atau ketunggalan filsafat. Usaha pemaduan sebenarnya sudah lama dimulai sebelum munculnya Al-Farabi dan telah mendapat pengaruh luas dalam lapangan filsafat, terutama sejak adanya aliran Neoplatonisme. Namun usaha Al-Farabi lebih banyak karena ia bukan saja mempertemukan aneka aliran filsafat yang bermacam-macam, tetapi juga berkeyakinan bahwa aliran-aliran tersebut pada hakikatnya satu, meskipun berbeda-beda corak dan macamnya. Pendirian ini tampak jelas pada karangan-karangannya, terutama dalam bukunya yang berjudul Al-Jam'u Baina Ra'ya'i Al-Hakimain, merupakan penggabungan pemikiran kedua filsuf Plato dan Aristoteles. Tak hanya mampu memahami pemikiran Plato maupun Aristoteles, Al-Farabi juga mampu menuangkan pemikiran filsafat ke dalam sebuah buku, yaitu Qasus al-Hikam, yang masih menjadi buku teks filsafat. Buku ini menjadi bahan acuan studi di sejumlah negara dan masih diajarkan di sejumlah institusi di negara timur. Selain itu, ada juga kitab Al-Ihsa al-Ulum yang menjabarkan mengenai klasifikasi serta prinsip dasar sains dalam cara yang unik dan cerdas. Maka tak heran jika kemudian pemikiran Al-Farabi banyak memberikan pengaruh kepada para pemikir sesudahnya. Salah satunya adalah Ibnu Sina, yang terpengaruh oleh pemikiran metafisika Al-Farabi dengan mengadopsi pemikiran Aristoteles.
Proyek terbesar yang dilakukan Al-Farabi adalah menggabungkan antara filsafat Yunani dan syariat Islam. Sebagai filsuf, Al-Farabi mengeluarkan segenap kemampuannya untuk mencapai kebenaran. Dan sebagai seorang muslim, ia berusaha untuk menggapai Islam yang sempurna. Oleh sebab itu, menurut ia, filsafat dan agama adalah dua hal yang bersesuaian. Karena dua-duanya merupakan jalan untuk mencari kebenaran. Kebenaran filsafat tidak akan bertentangan dengan kebenaran agama. Filsafat dan agama adalah dua hakikat yang sama. Keduanya dibedakan dalam bentuk metode. Filsafat berupaya untuk mencapai kebenaran dengan menggunakan metode, penalaran, dan argumen yang logis, sedangkan agama berangkat dari keimanan dan kepasrahan jiwa. Dalam salah satu karyanya, Al-Farabi mengabarkan bahwa negara yang ideal bagi muslim adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan warganya. Selain membantu mereka untuk menjalankan ajaran agama yang baik, menurut ia, pemimpin yang ideal bagi negara muslim mestinya adalah raja yang memiliki pengetahuan tentang filsafat, seperti konsep yang dipaparkan oleh Plato dalam karyanya, Republik. Dengan kata lain, seorang pemimpin haruslah mereka yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, serta menguasai sains, filsafat, dan ilmu agama. Selain termasyhur sebagai filsuf, Al-Farabi juga dikenal sebagai pakar musik. Ia mampu mengembangkan teori musik dengan ditemukannya not musik yang ia tuangkan dalam karyanya yang sangat terkenal, Kitab Al-Musik Al-Kabir, buku besar tentang musik. Setelah 40 tahun lebih berada di Baghdad, Al-Farabi meninggalkan kota tersebut lalu tinggal di Turkistan. Selama di Turkistan, ia sempat membuahkan karya terkenal, yaitu At-Ta'lim At-Thani. Meski sudah menjadi orang tersohor, ia dikenal sebagai orang yang tidak melupakan akarnya. Terbukti ia tak pernah menanggalkan pakaian khas Turki maupun nama panggilannya, Farabi At-Turki. Ia meninggal dunia di Damaskus pada tahun 970 Masehi.